Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Wildan. Mas Wildan, tepatnya di mana, Mas? Ini di Desa Wirologi, Kecamatan Sumbersari. Desa Wirologi, Kecamatan Sumbersari. Oke, Mas Wildan sendiri adalah saya seorang penggiat di bidang pertanian organik. Sembari itu saya juga sebagai dosen di Fakultas Pertanian. Saya juga sebagai asesor pertanian organik. Asesor dari pertanian organik. Nah, Mas, gimana kok ceritanya kok bisa nyentuh pertanian organik ini? Oke, baik Mas Faris. Jadi ceritanya cukup panjang. Jadi selama ini saya bergerak di bidang pertanian organik. Saya menjadi dosen, punya kewajiban untuk pengabdian. Kemudian sebagai asesor, saya juga lebih banyak untuk mendampingi masyarakat atau petani khususnya. Nah, di sana saya sering menyampaikan terkait dengan pentingnya pertanian organik karena terkait dengan yang pertama adalah dari sisi kesehatan, dan yang kedua dari segi produksi, dan yang ketiga dari segi ekonomi. Saya sering melakukan pendampingan, pengabdian dan seterusnya. Cuman saya ketika pulang ke rumah saya berkaca, saya sering menyampaikan tentang organik, saya menyampaikan tentang potensi organik, saya menyampaikan tentang bahayanya produk-produk yang anorganik. Nah, di situ kok saya berpikir saya sendiri kok tidak mengkonsumsi pertanian organik begitu. Saya pribadi kok tidak bertanam organik begini. Gimana saya mau dicontoh kalau saya tidak mencontohkan begitu. Jika saat itu saya bersama istri kebetulan punya komitmen bersama, ayo kita, karena saya juga di lapangan juga sering memberikan penyuluhan atau pendampingan terkait dengan organik. Ayo kita mulai dari diri kita mulai dari rumah kita untuk mulai bertanam organik dan akhirnya juga mengkonsumsi organik. Sehingga kami awalnya mencoba untuk memanfaatkan pekarangan, Mas Faris, dengan menggunakan bertanam secara organik awalnya. Awalnya memang orientasinya hanya untuk dikonsumsi pribadi. Hanya konsumsi pribadi. Jadi kita berpikir bahwasanya kita bisa mendapatkan ketahanan pangan dari rumah. Tapi kami memberikan inputnya organik begitu. Karena kami juga tahu bahayanya produk-produk yang anorganik ya. Akhirnya kami juga mulai menggunakan pekarangan, kami buat bedengan, buat respect garden, kami mulai menanam yang emang kami sering makan begitu. Nah, setelah itu saya sering juga hasil dari apa yang saya tanam begitu, saya bawa ke petani, saya ceritakan, bahkan saya juga cerita ke teman-teman relasi kerja di kantor dan seterusnya, sehingga banyak yang tertarik hari ini Dari produk organik itu. Nah, kemudian akhirnya saya ngajarin, ayo bapak-bapak, ibu-ibu bisa kok kita konsumsi organik di lahan kita, di lahan pekarangan kita. Akhirnya ada beberapa yang tertarik dan mulai bertanam organik itu. Nah, cuman ada juga beberapa teman-teman itu yang tidak punya lahan, dan tidak punya waktu. Kendalanya gimana, Bang? Nah, karena Solusinya? Nah, akhirnya saya berpikir, ya sudah kalau emang tidak bisa nanam, silakan ambil dari kami. Awalnya kami kasih gratis gitu. Kami kasih gratis, kemudian akhirnya ya itu ingin kita melebar. Alhamdulillah kita yang awalnya coba-coba ya, awalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Nah, dari situ kami pelan-pelan, karena juga pekarangan juga tidak besar, kebutuhan juga mulai banyak. Kami juga akhirnya mensosialisasikan juga ke para konsumen, ke para masyarakat tentang pentingnya organik. Mulai belajar konsumsi organik. Kenapa begitu? Karena saya sebagai asesor tahu betul bahwasanya di lapangan itu ketika kita mengkonsumsi produk organik, produk anorganik ya, produk konvensional itu dalam teknis budidaya itu cukup memprihatinkan. Dalam artian karena orientasinya pada produksi, jadi kebanyakan petani itu melakukan aplikasi pestisida sintetis itu gila-gilaan. Yang penting pasar cukup. Yang penting produk aman, yang penting produknya bisa dipanen. Sehingga orientasi masyarakat petani kita itu ke sana. Jadi metodenya itu yang penting produk aman. Produk bisa dipanen, produk bagus. Urusan risiko belakang. Apalagi kesehatan. Nah, itu salah satu motivasi saya dan juga istri saya di usaha ini untuk itu tadi. Untuk mulai mengenalkan bahwa produk organik itu benar-benar adalah win-win solution terhadap kesehatan. Bahkan ada penelitiannya juga itu salah satu penyebab karsinogenik ya. Karsinogenik itu adalah radikal bebas penyebab kanker. Ya, dari sekian polusi, asap rokok, kemudian alkohol. Nah, salah satunya adalah residu pestisida sintetis di produk. Karena ada beberapa residu bahan aktif pestisida sintetis itu yang dia itu ngendap di jaringan
sayurnya, tanamannya. Oh. Dan itu ketika kita konsumsi secara terus-menerus, itu nanti bisa jadi karsinogenik. Nah, itu salah satu motivasi kami kenapa mulai mengkampanyekan produk organik. Itu dari sisi konsumennya. Kalau dari sisi petaninya, kami melihat juga di lapangan karena kami sering mendampingi adalah masalah pasar, Mas. Masalah pasar. Gimana itu, Mas? Nah, yang membuat saya itu tertarik begini. Karena saya membayangkan ketika kita mempunyai barang gitu ya, memproduksi sebuah barang, kan pasti kita yang akan menentukan harganya. Betul. Iya kan? Kita menentukan harganya, kita punya hak untuk menentukan harga. Cuma itu tidak terjadi di petani kita. Kok bisa gitu ya, Mas ya? Ya, petani kita mengupayakan nyemai benih, kemudian nyemai, olah lahan, kemudian bedah tanam, perawatan sampai panen. Tapi dia tidak punya otoritas, tidak punya kekuasaan begitu, nggak punya hak untuk bisa menentukan harga. Oh iya, Mas. Malah menentukan harga malah tengkulak. KO nih petani ini ya. KO yang petani. Jadi di sini saya melihat kok begini ya. Kok sistem kita kok tidak mendukung petani banget. Jadi padahal yang tahu HPP adalah petani ya. Harusnya petani jadi subjek, sekarang petani jadi objek. Nah, di situ saya lihat kemirisan. Nah, di sisi lain saya pribadi tidak bisa untuk berubah sistem ini karena sistem terlalu kompleks. Kan ya. Jadi saya mungkin rentetannya terlalu panjang mungkin ya. Ini sudah masuk ke kebijakan sudah ini kan. Nah, sedangkan saya masih hanya seperti ini begitu. Sehingga saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ya gitu. Akhirnya saya juga mengkampanyekan itu. Organik. Nah, sembari itu saya juga memastikan masyarakat itu mulai mau mengenal organik. Sehingga satu sisi orang-orang sudah mulai mau beralih ke organik. Ketika pasar sudah terbentuk, maka nanti petani bisa terjamin begitu. Sehingga saya memposisikan diri ke petani bahwa ayo bapak-bapak kita beralih ke organik. Walaupun tidak gampang, Mas. Tidak gampang. Kok bisa gitu, Mas ya? Nah, kenapa tidak gampang? Karena petani sekali lagi sudah orientasinya itu adalah produksi, Mas. Produksi ya. Produksi. Dan mereka punya mindset kebanyakan itu kalau tidak aplikasi pestisida sintetis maka tidak akan panen, Mas. Nah gitu. Nah, padahal di organik itu kan kita tidak hanya sekedar orientasi pada pengendalian, Mas. Tapi gimana kita itu membuat lahan kita, ekosistem kita itu benar-benar kompatibel, benar-benar seimbang. Jadi bahasanya kalau kita itu namanya agro ecosystem service, Mas. Apa itu, Mas? Jadi gimana lahan itu bisa untuk mengelola dirinya sendiri. Selama ini kan udah, Mas. Contohnya gimana nih, Mas? Contohnya, Mas? Contoh gini, kayak ini kayak lahan kosong, Mas. Lahan itu kayak mangkok, Mas. Mangkok. Kosongan. Kosong, oke. Yang itu harus diberikan input terus oleh petani agar tanamannya bisa panen. Betul. Padahal mangkok ini yang kita bilang adalah lahan tanah, itu kan makhluk hidup. Di Betul. dalamnya banyak makhluk hidup. Betul. Ada biot, ada mikroba, ada pokoknya banyak. Dan itu ada interaksi, Mas. Ada interaksi. Mereka bisa menghidupi diri sendiri kok. Nah gitu. Mm-hmm. Cuma karena kita dulu itu mungkin berorientasi kepada produktivitas, sehingga beralih. Okay, ya. Mindset petani beralih sekarang. Sekali lagi tetap produktivitas. Sehingga ngabaikan caranya. Nah, itu makanya kami pelan-pelan. Walaupun tetap tantangannya itu ada beberapa petani yang tetap orientasi pada panen. Dengan kami pelan-pelan mulai digeser. Yang dulunya memakai pestisida sintetis, sekarang kita alihkan menggunakan produk-produk yang organik. Dengan membuat sendiri, Mas. Itu Mas Wildan sendiri membuat? Ya, kami dengan teman-teman ya, dengan komunitas kami juga ngajarin begitu ya, gimana cara membuat produk sendiri. Intinya petani harus mandiri. Petani harus mau berdiri di kaki sendiri. Jadi kedaulatan petani begitulah kita bicara. Jadi petani itu harus mampu memproduksi sendiri karena jujur produk organik itu ada di alam sekitar kok, Mas. Ada di alam sekitar. Tinggal mudah ditemukan berarti. Mudah ditemukan. Tinggal kita mau akses apa enggak gitu aja sih. Nah, kemudian orientasi aja. Nanti pelan-pelan orientasi berubah. Bahwasanya tanaman yang bagus bukan dari sisi tampilan saja, Mas. Bukan dari tampilan saja. Iya. Kita juga harus memperhatikan risiko dan impact-nya. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau saya bercanda dengan beberapa pelanggan atau konsumen masyarakat itu, sekarang mereka sudah mulai teredukasi. Jadi kalau sebelumnya memilih sayuran yang bersih, bagus, nggak ada lubangnya, nggak ada lubang, nggak ada bolong-bolongnya, sekarang mereka sudah nggak. Mereka malah curiga. Wah, jangan-jangan ini terpapar pestisida sintetis ini. Terlalu banyak ini. Terlalu banyak gitu. Jadi mereka sudah teredukasi ke sana. Jadi mereka akhirnya mau mengkonsumsi tidak hanya maksudnya pemilihan itu tidak hanya berdasarkan pada visual saja. Tapi memang dari metodenya. Gimana caranya? Ini makanya saya di sini dengan istri mencoba untuk melihat menjembatani dengan antara petani dengan konsumen. Oke. Jadi ada transparansi di sini, Mas. Agar kami juga tidak cuma ngomong, kami juga nanam begitu kan. Siap. Oke. Jadi ada bentuk contoh, karena petani kita butuh contoh. Betul. Sekarang kan
ya banyak orang bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin begitu. Wah, itu banyak banget. Kayak kita ke sana begitu Mas. Nah, Mas Wildan, ini mulai kapan Mas Wildan mulai bertani organik? Mulai tahun berapa itu Mas? Saya mulai berdiskusi tahun 2019. Tahun 2019. 2019 ya, dimulai dari pekarangan itu Mas. Dimulai dari pekarangan. Pekarangan, kita mulai dari pekarangan, alhamdulillah sudah cukup sesek begitu Mas ya pekarangan kami. Kemudian kami juga berpikir karena kami di desa ini ya, maksudnya di kota pinggir desa ya. Kami juga akhirnya melihat kanan kiri masih ada lahan sawah, masih ada petani, masih ada tetangga. Kami mencoba untuk memberikan nilai manfaat. Kami ngajarin mereka untuk konsumsi produk organik, kami ngajarin mereka untuk mau mengkonsumsi bertanam dan mengkonsumsi minimal di pekarangan mereka sendiri. Kalau di desa kan pekarangannya agak luas Mas. Nah, jadi mereka itu mengkonsumsi itu, menanam itu dan mengkonsumsi itu. Kita ajarin Mas. Dari mulai cara semai, cara perawatan, cara pengendalian hama penyakit, cara pemupukan yang benar-benar tidak sintetis. Kita ajarin untuk kebutuhan mereka sendiri. Mas Wildan, itu kan kalau rata-rata petani kan apa ya, mungkin bisa dikatakan kaku atau kolot ya Mas. Apa nggak susah tuh Mas? Nah, itu tantangan sendiri Mas. Karena kita intinya petani itu menjadi seperti itu tidak langsung otomatis Mas. Karena keadaan Mas. Karena keadaan. Jadi kita tidak bisa nyalahin kenapa petani itu kolot, kenapa petani itu pakai pestisida sintetis. Itu nggak ujuk-ujuk seperti itu Mas. Karena mereka keadaan Mas. Karena keadaan. Ya. Keadaan, tuntutan, pasar yang membuat mereka seperti itu. Jadi tidak 100% salah petani. Karena sekali lagi mungkin regulasi, kebijakan, arah yang dulu mungkin memang petani itu dipaksa. Karena dulu petani kita ada gitu Mas. Petani dulu kita itu benar-benar orientasi kepada alam. Maka dulu itu ada namanya Pranoto Mongso Mas. Apa itu Mas? Jadi kita istilah baru nih. Nah, Pranoto Mongso itu jadi kita itu petani itu nanam berdasarkan tanda alam. Tanda alam. Nah, tapi bergeser. Pada saat itu karena ada kebijakan untuk ketahanan pangan ya. Ketahanan ini kan yang penting tahan Mas. Iya, penting tahan. Jadi ada subsidi benih, ada subsidi pupuk, subsidi pestisida. Yang awalnya petani tidak tergantung dengan begini Mas. Karena ada subsidi, ada tuntutan. Kemudian mereka beralih. Dan merasa enak Mas. Karena produktivitas tadi. Produktivitas tadi. Ya. Sehingga kita misinya mengembalikan lagi ke pakemnya petani yang sebenarnya, petani yang emang berdasarkan pada lingkungan, ramah lingkungan, pada ekologi dan seterusnya. Mas Wildan, ketika berjumpa dengan petani-petani yang mungkin agak kaku, gimana tuh Mas cara treatment agar petani bisa melek terhadap organik Mas? Ya betul. Jadi petani itu pada posisi begini. Kalau kami sebagai asesor ya, atau sebagai yang mendampingi petani itu, kami tidak pernah menganggap kami lebih pintar. Siap. Kami mungkin lebih dulu tahu. Ya, karena secara teknis dan praktek menang mereka jauh. Karena mereka itu kan turun temurun. Nah, sehingga kami memposisikan mereka itu sejajar. Hanya kami memberikan semacam gambaran yang mungkin mereka belum tahu. Jadi memang pendampingannya harus ini Mas, harus totalitas. Ya cukup melelahkan, cukup membahagiakan ketika mereka mau beralih Mas. Cukup melelahkan cuma ya endingnya bahagia. Tapi tahapannya begini Mas. Jadi kita dampingi, kita ajak untuk bertanam. Ini pendampingan Mas, komunikasi, kita bantu mereka, kita sharing segala macam. Bahkan kita juga belajar dari mereka. Sehingga nanti pelan-pelan itu mulai beralih. Ya intinya harus telaten Mas. Sempat ada petani-petani yang memang kaku atau kolot atau apa. Selain berjumpa dengan petani-petani yang model kayak begituan, ketemu kasus di lapangan kayak apa biasanya Mas? Ya selain petani yang seperti itu, juga ada petani yang welcome. Ada petani yang welcome. Ada petani yang emang bisa kooperatif. Nah, jadi yang lebih enak. Jadi kita mendekati mereka, jalan sama, visinya sama, ada arah ke sana. Mungkin karena keadaan mereka nggak bisa move ya, nggak bisa ini. Tapi karena kita memberikan gambaran, kita memberikan pendampingan, akhirnya mereka mau move. Dan ketika ada petani yang sudah mulai beralih ke pertanian yang sehat ya, pertanian organik yang berkelanjutan, alhamdulillah mereka juga ikut membantu. Ikut mengkampanyekan kepada petani-petani lain tentang ayo dong beralih pelan-pelan ke pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang sehat, pertanian yang aman dan organik gitu. Alhamdulillah. Aman berarti ya Mas. Aman, jadi alhamdulillah. Ketika ketemu dengan petani yang welcome, kita malah tambah enak nih. Iya, betul. Kita menjadi jejaring. Nah, Mas Wildan, selama sampean ngasih pendampingan sama petani itu kan pasti ada suka duka toh. Iya. Momen yang paling sampean jengkel atau malas sama petani itu ketika ngapain Mas? Betul. Mungkin cerita saja dulu ya, awal saya merintis untuk pendampingan ini, sempat beberapa kali saya itu mengalami jenuh Mas. Jenuh ya, capek, lelah gitu ya, karena dasarnya kan kita merubah mindset itu kan cukup sulit Mas. Sulit, dan mungkin saya salah satu minim pengalaman begitu ya, karena masih baru pada saat itu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi semangat itu muncul lagi karena melihat
Kalau tidak mulai dari sekarang, kalau kita tidak mulai dari kemampuan kita, kapan kita bisa merubah sesuatu begitu. Sehingga itu alhamdulillah juga keluarga mendukung, istri mendukung, anak-anak juga support. Alhamdulillah saya terus mendampingi dengan teman-teman juga. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman dari mungkin penyuluh, mungkin praktisi yang memang orientasi sudah sama ya, pertanian yang sehat, pertanian yang organik, yang intinya ingin banget membuat petani itu bisa mandiri ya, bisa dia itu berdaulat begitu terhadap produknya dia sendiri begitu. Dan alhamdulillah ya itu berjalan. Suka dukanya ya, kita cerita duka. Kalau suka semua orang pasti senang ya. Itu yang pertama Mas, dukanya. Kalau yang kedua, duka yang kedua adalah kita juga mencoba ketika awal itu kita makanya usaha yang saya rintis ini adalah untuk menjembatani. Karena kalau kita hanya bicara pada teknologi di budidaya ya, hanya bicara pada budidaya yang organik dan segala macamnya, tetap nanti kita mentok dengan pasar, Mas. Makanya kita di sini usaha ini juga bagian dari kami untuk membentuk ekosistem pasar. Oke. Jadi pasarnya khusus Mas, karena tidak semua orang yang mau mengkonsumsi. Karena kan biasanya beberapa masyarakat masih berpikir, alah bedanya apa sih? Oh iya. Nggak ada bedanya begitu kan dan lain sebagainya. Maka ada yang bilang, alah organik itu mahal. Padahal kalau kita lihat mahal itu kalau kita runut dari prosesnya pasti mereka akan worth it kok gitu. Worth it dengan dibandingkan dengan efek jangka panjang yang akan mereka hadapi, murah tapi punya efek ke depan yang lebih berbahaya. Kesehatan itu. Nah itu. Jadi ke sana. Jadi kami juga membangun pasar. Membangun pasar pun tidak gampang, Mas. Karena kita bicara kepada masyarakat. Masyarakat punya kemampuan prinsip, ekonomi mungkin. Ya, kemampuan ekonomi, kemudian punya prinsip yang beda-beda. Nah, itu kami juga melakukan sosialisasi ke beberapa masyarakat. Kami edukasi. Kami juga nembak karena saya juga sebagai dosen, saya juga merangkul adik-adik mahasiswa untuk bisa ini tutup tular. Dia estafetkan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ayo mulai kita konsumsi produk organik. Ayo kita mulai menghargai produknya petani. Bahwasanya produk organik itu benar-benar produk yang sehat. Oke. Karena begini, salah satu buktinya adalah kita begini, harga oke. Itu kita membedakan dengan harga di konvensional, oke. Kita beda dengan harga pasar. Tujuannya apa? Agar kita ngangkat derajat petani. Effort mereka sudah besar untuk mau berupaya dan istiqomah di bidang organik ya. Tentu harus kita hargai lebih. Nah itu. Jadi kita berada di tengah, gimana caranya petani itu nyaman, oke. Nyaman dan aman secara ekonomi. Dari segi pasar, konsumennya itu juga terasa puas dan bermanfaat. Nah itu. Dengan produk itu ya. Dengan produk itu suka gitu Mas. Jadi kita tidak hanya bicara konsep. Oke. Kita langsung aplikasi dimulai dari kami, dengan komunitas juga sudah kami bangun, kemudian juga pasar juga kami bentuk ekosistemnya seperti itu. Nah, Mas Wildan, harapan kedepannya dari pertanian organik gimana nih? Harapan kami Mas ya, sebenarnya begini Mas, pertanian organik itu mungkin saya sedikit Mas ya, pertanian organik itu pada beberapa segi itu sering disalah tafsirkan Mas. Gimana itu Mas? Contoh begini Mas ya, pertanian organik jadi orientasi organik itu bukan pada produknya sebenarnya. Bukan pada produk. Produk itu adalah bonus. Produk adalah bonus, oke. Ya, di skala petani ya, di skala hulunya Mas ya. Produk itu adalah bonus. Karena yang penting itu adalah kita ngembaliin lahan kita yang sudah lama kita eksploitasi Mas. Sekarang begini Mas, tanah itu kan punya, ya, Tuhan itu kan menciptakan sesuatu kan sudah ada manfaat dan fungsinya Mas. Betul. Ya. Jadi kita tanam tanaman itu akan tumbuh dengan sendirinya karena sudah ada interaksi di tanah, ada mikroba, ada biota yang itu saling mendukung. Tanaman pun kadang-kadang kita menilainya tanaman itu adalah benda mati, yang dia ketika kedatangan hama dimakan udah pasrah, enggak Mas. Tanaman juga punya kemampuan untuk membela diri dan mempertahankan diri. Nah ini ya manusia ya, sama kayak manusia Mas, cuma gitu mungkin bedanya dia nggak bisa gerak gitu aja, nggak bisa jalan. Mungkin geraknya kena angin ya, gitu. Tapi di dalam skemanya, nah mungkin maksudnya Tuhan menciptakan sesuatu tapi tidak adil, tidak fair gitu. Karena itu sudah diciptakan sedemikian rupa punya pertahanan diri, punya kemampuan untuk mempertahankan diri dari hama, dari nutrisi dan dari segala macam faktor yang menghambat begitu. Nah seperti itu. Nah kemudian jadi selama ini hanya menggeser metode saja Mas masalahnya. Jadi yang awalnya inputnya itu adalah kimia, sintetis, digeser ke input organik. Jadi hanya mengganti saja Mas. Awalnya pupuk kimia, pupuk sintetis jadi pupuk organik. Yang awalnya pestisida sintetis berubah jadi pestisida organik. Hanya itu saja Mas. Padahal itu tidak seperti itu harusnya. Harusnya itu tidak cuma sekedar mengganti input. Tapi kita punya visi misi untuk membenahi
ekologinya. Ekologi Membenahi, tanah itu tadi. ya, Oh, lahannya. lahannya. Karena begini, bahasanya begini. Kita sudah lama mengeksploitasi bumi, Betul. tapi lupa berterima kasih. Kan Iya, ya? iya, iya. Kita betul, ngeruk betul. rupa Nah, hanya untuk kebutuhan manusia, hanya untuk memenuhi perut begitu ya. Tapi kita terlalu mengeksploitasi, tapi kita nggak lupa untuk berterima kasih. Sehingga mungkin tanah akhirnya kehilangan daya keseimbangan. ya, gitu. Kalau kita eksploitasi terus, Ah, kita lupa berterima kasih. Nah, terima kasihnya gimana? Kita recovery lagi recovery lagi. lahan yang sudah kita ambil eksploitasi itu, kita kembaliin. Kita treatmentnya emang kalau untuk awal, makanya treatmentnya emang untuk awal ketika kita berhijrah ke organik itu cukup panjang, Mas, cukup kompleks karena Juga banyak tantangan mungkin ya. tantangannya karena kita ngembaliin apa yang kita sudah kita ambil, kan begitu, Mas. Betul lah. Jadi kan alam itu kan tidak bekerja hanya untuk melayani kan, Ah, ada timbal balik. Betul. Nah, kita kerus dan rubah, sekarang kita kembaliin, Mas. Kita recovery lagi, kita kembaliin hak mereka. Itu butuh waktu, Mas. Makanya kadang-kadang ketika awal move dari budidaya konven ke budidaya organik itu butuh waktu, Mas. Butuh effort, Mas. Makanya butuh pendampingan di situ, Mas. Nah, kedepannya apa? Kita ingin mengembalikan dan recovery ekosistem kita, tanah itu. Nah, bonusnya, Mas. Bonusnya ketika itu kita sudah berhasil menyeimbangkan keseimbangan di tanah atau di lahan kita, maka nanti mereka akan bekerja secara otomatis, Mas. Jadi nggak usah ngapa-ngapain kita ya. Betul, Tinggal kita ngapain. naruh aja Iya, udah. lanjut tumbuh. Ke depan seperti itu. Cuma memang itu butuh waktu. Butuh Butuh waktu. Dan juga ini, Mas, orientasi, Mas. Orientasi. Makanya saya sering bilang juga ke petani itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang sebagai petani, jangan sampai menghilangkan hama dari ekosistem, dari lahannya jenengan, dari lahannya Bapak Ibu. Karena begitu. Kalau hama, kalau orientasinya Bapak-bapak itu menghilangkan atau membunuh hama, maka rusak ekosistem. Oh. Sejatinya kalau kita bicara pengetahuan dasar tuh kan, kalau di alam tuh kan ada rantai makanan ya. Rantai makanan, Iya. kayak tikus dimakan ular, ular dimakan modelan ewo, SD ya. SMP ya. Ah, iya, Ya, betul, itu. betul, betul. Nah, sebenarnya itu kondisi seimbang. Di alam seperti itu. Jadi tidak mungkin ada namanya hama itu tiba-tiba meledak. Nggak mungkin tiba-tiba itu penyakit itu tiba-tiba dia itu membuat gagal panen, nggak mungkin, Mas. Ketika itu terjadi maka alam kita itu sudah rusak. Oh, berarti ketika memang banyak sesuatu yang kayak gagal panen gara-gara hama, berarti ada yang tidak beres Ada ya? yang tidak beres. Oh, Nanti ekologi kita sudah rusak. Nah, itu harus dikembalikan, Mas. Harus dikembalikan. Ketika kita sudah kita kembalikan, maka itu nanti kita akan terbentuk namanya tadi agro ecosystem service. Pelayanan dari ekosistem. Jadi sudah otomatis, Mas. Otomatis ya. Nah, itu kita harapan ke sana. Cuma memang tidak mudah memberikan message ini kepada petani, kepada konsumen. Kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan, Mas. Oke, Mas Wildan. Ngomong-ngomong masalah ekonomi, bagaimana prospek ekonomi pertanian organik ke depannya? Untuk pertanian organik di Jember ya. Sebenarnya pertanian organik ini untuk di kalangan kota besar itu sudah mulai banyak. Udah mulai banyak konsumen yang intinya sudah mulai beralih ke produk yang konven, ke produk yang organik, Mas. Nah, di Jember ini kota yang bukan kota besar ya, tapi kota berkembang begitu ya, ke arah sana. Itu ada potensi, Mas. Ada potensi. Ada potensi. Apalagi kita tahu sekarang penyakit sudah segala macam kan. Betul. Penyakit sudah karuan, sudah macam-macam sudah jenisnya ya dibanding zaman dulu. Sehingga kesadaran masyarakat pun sudah mulai banyak untuk mulai memperbaiki apa yang dimakan. Nah, itu bisa. Makanya potensi organik itu sangat berpeluang sekali di Indonesia, Mas. Kita masih punya lahan, kita masih punya SDM petani yang luar biasa. Itu punya peluang ke sana, Mas. Makanya di usaha Kapipur ini kami benar-benar mengajak kita kolaborasi. Kalau dengan misalnya teman-teman atau bapak-bapak itu punya lahan nganggur, punya lahan fasum, itu silahkan kita manfaatkan dengan baik. Makanya tadi saya bilang kami punya campaign, punya gerakan pemanfaatan lahan tidur di kota-kota. Kita ubah, kita sulap jadi pertanian organik. Tapi nanti kita buat terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan satu perumahan saja dulu. Gimana konsepnya, Mas? Nah, jadi begini. Jadi kami itu pingin, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan launching itu. Kita akan memberikan gerakan namanya kebun sinergi. Kebun sinergi, oke. Kebun sinergi. Jadi ini kita mencoba untuk membiasakan untuk berkebun. Minimal ketika di rumah perumahan misalnya sudah nggak ada pekarangan, tapi pasti di perumahan pasti ada fasum, Mas. Fasum. Lahan tidur, lahan nggak kepake. Berapa meter pun itu kita optimalkan untuk pertanian organik. Sekaligus juga bisa edukasi ke anak-anak kita. Edukasi ke anak-anak tentang bertanam segala Pentingnya organik. Pentingnya organik, pentingnya berkebun, pentingnya ketahanan pangan. Di situ, Mas. Nah, kami pun siap nanti untuk mendampingi itu. Kami juga sudah sosialisasi kepada mahasiswa, juga ada anak-anak muda, petani muda sudah kami ajak siap untuk itu. Nah, tinggal nanti gimana ininya begini, orientasi kita bahwa setiap segmentasi masyarakat punya hak untuk mengkonsumsi produk organik yang sehat. Gitu, Mas. Oke, Mas Wildan.
terakhir dari kami, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai buka usaha. Baik, pesan dari saya, untuk memulai usaha itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya pun sebelum ini pun sudah jatuh bangun untuk usaha ya. Ini pun masih jalan 3 tahun. Perlu sekali yang harus diingat adalah ketika kita mulai usaha harus ada triggernya dulu. Trigger, oke. Triggernya, motivasinya apa Motivasi. yang membuat kita harus usaha di situ. Itu harus ada, Mas. Karena kalau kita tidak punya trigger itu, kita akan gampang tutup buku. Ya, kita akan gampang untuk pindah-pindah. Pindah-pindah. Coba ini, coba ini. Kita akan gitu gampang ya. untuk menyerah. Ya walaupun gagal itu proses, Mas. Betul. Nah, makanya perlu ada trigger. Ada trigger. Kenapa saya mau usaha ini? Kenapa saya, paling nggak minimal triggernya jelas dan value-nya, Mas. Value-nya, oke. Nilainya harus kita punya. Kayak tadi saya ceritakan, kami mau bermain organik karena kami ingin petani sejahtera, konsumen juga punya andil. Betul. Dan kami juga merasakan betul konsumsi organik kami mengalami banyak perubahan, Mas. Dari segi ekonomi jelas, Mas ya. Jelas, ya. Karena kita kan produksi sendiri. Yang kedua kesehatan. Kita merasakan betul ada banyak sekali perubahan-perubahan di kami dengan konsumsi produk organik itu lebih menyehatkan, lebih enak di badan begitu. Nah itu poinnya adalah ketika mau mulai usaha pastikan dulu trigger motivasinya karena apa? Value-nya dulu. Value-nya benar-benar harus ngakar kuat, harus punya kita harus visioner juga. Pertama values, yang kedua adalah visioner. Dan yang ketiga Mas yang paling penting nilai kebermanfaatan. Nilai bermanfaat. Ya itu harus ada nilai bermanfaat. Agar bahasa saya biar berkah. Mas. Biar berkah, oke. Kalau berkah udahlah, itu yang awalnya nggak mungkin jadi mungkin kok. Siap. Ya, dan yang keempat, yang paling penting adalah break the limit, Mas. Break the limit. Break the limit, Mas. Ya, break the limit karena sekarang kan lagi musimnya follow passion. Banyak sebenarnya kalau kita bicara passion itu, kalau suka katanya namanya passion, Mas. Passion itu adalah suffering. Suffering itu intinya penderitaan. Sebenarnya, Mas. Jadi makanya follow your passion bukan berarti follow yang kamu suka. Artinya let's break the limit. Maksudnya kamu harus kerja keras dulu untuk bisa dapetin ini. Nah itu Mas, poinnya situ. Jadi break the limit dengan rasa takut, yang kemudian yang kedua adalah kerja keras. Itu Mas. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang mau cari produk-produk dari perkebunan organik bisa langsung datangi. Di mana Mas tempatnya? Di lagi. Mungkin ada apa aja Mas itu Mas dan menjual apa saja? Ada sayur organik, ada selada, ada pakcoy, ada bayam Brazil, ada bayam merah, ada kale, ada kailan. Itu yang pasti ada di kami. Nah, untuk dapat produk itu bisa langsung hubungi berapa nomornya Mas? Bisa hubungi nomor kami 0878 7553 6330 atau bisa diintip ya atau follow ya di Instagram kami. Instagramnya oke. Ya di .tot.garden. .tot.garden. Ya, mungkin kami tidak hanya menjual produk, tapi kami juga punya jasa untuk misalnya pelatihan atau pendampingan untuk mulai berkebun kita ada. Oke Mas Wildan, terima kasih telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Mas Wildan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.